warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu pejabat, dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, di GKM tanggal 30 April ini, saya akan sedikit berbagi mengenai penatausahaan kas pada bendahara. Nah, outline yang akan saya bahas, yang pertama yaitu temuan BPK, kemudian yang kedua ada asas umum penatausahaan kas pada bendahara, dan yang ketiga penatausahaan kas pada bendahara. Kita masuk ke topik yang pertama. Jadi, dari laporan hasil pemeriksaan BPK di tahun 2023, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada LKPP tahun 2023. Namun, masih terdapat temuan berulang pada beberapa kementerian negara atau lembaga terkait pengelolaan kas, bendahara, dan rekening. Permasalahan mengenai kas yang terlambat belum disetor, potongan pajak oleh bendahara belum disetor, saldo kas di neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas, dan permasalahan signifikan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kas. Nah, akar masalahnya itu yang pertama, ketidakpatuhan bendahara, kemudian yang kedua, belum optimalnya pengawasan di Satker, yang ketiga, belum optimalnya budaya cashless, dan yang keempat, ketidakpatuhan terkait pengelolaan rekening. Nah, ini contoh-contoh detail temuan BPK atas penatausahaan kas bendahara. Yang pertama, misal jenis permasalahan yaitu pengelolaan kas tunai bendahara pengeluaran melebihi ketentuan. Contoh permasalahannya itu adalah kas tunai melebihi batas tunai yang ditetapkan sebesar 50 juta. Kemudian yang kedua, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu tidak membuat berita acara atas jumlah uang tunai dari UP atau TUP yang melebihi batas tunai. Kemudian jenis permasalahan kedua yaitu potongan pajak oleh bendahara belum atau terlambat disetor ke kas negara. Contoh permasalahannya yang pertama, bendahara pengeluaran belum melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tertib, dan yang kedua, keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Kemudian jenis permasalahan yang ketiga, saldo kas di neraca tidak sesuai dengan keberadaan fisik. Contoh permasalahannya, yang pertama itu terdapat selisih lebih kas tunai. Kemudian yang kedua, perbedaan jumlah kas di bendahara pengeluaran antara pencatatan pada aplikasi Sakti dengan jumlah di berangkas. Dan yang ketiga, pelaksanaan kas opnam hanya dilakukan secara formalitas. Kemudian jenis permasalahan keempat, kas terlambat atau belum disetor ke kas negara. Nah, contoh permasalahannya, uang titipan terdakwa yang perkaranya telah ingkrah mengendap tidak ditemukan berkas perkara. Kemudian yang kedua, saldo kas lebih pada bendahara pengeluaran tidak segera disetor ke kas negara. Dan yang kelima, jenis permasalahannya itu permasalahan lainnya. Misalnya, saldo kas mengendap pada rekening bendahara penerimaan. Kemudian, bendahara pengeluaran pembantu dan PUMK tidak memisahkan pengeluaran dari rekening atas transaksi UP atau TUP dengan pengeluaran selain transaksi UP TUP. Dan kelebihan pembayaran uang muka tidak disetorkan kepada BP atau BPP. Nah, kita masuk ke outline yang kedua, yaitu asas umum penatausahaan kas pada bendahara. Dasar hukum penataan kas pada bendahara, yang pertama itu untuk yang dalam negeri itu di tata cara pelaksanaannya berdasarkan PMK nomor 62 tahun 2023, yang kemudian ada perubahan pada PMK yang kemudian dirubah di PMK 107 tahun 2024. Nah, untuk kedudukan dan tanggung jawab bendahara, merujuk pada PMK nomor 162 garis miring PMK 05 garis miring 2013 Junto 230 garis miring PMK 05 garis miring 2016, dan penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara berdasarkan pada Perdijian nomor per 3 garis miring PB garis miring 2015 Junto per 27 garis miring PB garis miring 2019 dan per 47 garis miring PB garis miring 2014. Nah, untuk yang luar negeri, itu tata cara pelaksanaan PBN itu diatur oleh PMK nomor 160 garis miring PMK 015 garis miring 2015. Dan untuk kedudukan dan tanggung jawab bendahara diatur pada PMK nomor 116 garis miring PMK 05 garis miring 2018. Untuk penatausahaan pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara itu didasarkan pada PMK nomor 116 garis miring PMK 05 garis miring 2018. Untuk PMK pengelolaan rekening didasarkan pada PMK nomor 182 garis miring PMK 05 garis miring 2017 tentang pengelolaan rekening milik Satker lingkup Kementerian Negara atau lembaga, dan PMK nomor 183 garis miring
PMK 05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik Kementerian Negara atau lembaga. Ini ini merupakan dasar hukum penata usahaan kas pada bendahara. Ada PMK 162, PMK 196, PMK 62 tahun 2023, Perdirjen nomor Per 03 2015 dan Per 47 garis miring 2014. Nah, kita masuk ke aturan ketiga, yaitu penata usahaan kas pada bendahara. Jadi, bendahara itu memiliki kewajiban perpajakan. Yang pertama, memperhitungkan dan memungut atau memotong pajak atas tagihan dalam SPBY yang diajukan kepadanya. Kemudian, menyetorkan pajak atas tagihan dalam SPBY ke kas negara paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP. Yang ketiga, melaporkan seluruh penerimaan perpajakan yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, dalam hal menerima dan mengelola PNBP, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu harus menyetorkan PNBP tersebut ke kas negara. Dan yang kelima, pajak dan PNBP yang dipungut tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Nah, kemudian terkait dengan penggunaan rekening, bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya, bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya. Terkait dengan uang di berangkas, bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu dapat menyimpan dana UP atau TUP yang diterimanya dalam berangkas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP atau TUP yang ada pada kas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu paling banyak sebesar 50 juta. Nah, case tertentu jika terjadi uang tunai lebih dari 50 juta, maka bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu membuat berita acara yang ditandatangani oleh BP atau BPP dan PPK. Terkait penyetoran sisa uang, pada akhir tahun anggaran atau kegiatan, bendahara pengeluaran harus menyetorkan seluruh sisa UP atau TUP ke kas negara. Sedangkan BPP menyetorkan sisa UP atau TUP ke kas negara melalui bendahara pengeluaran. Kemudian, bendahara pengeluaran harus menyetorkan seluruh sisa uang yang bersumber dari SPMLS bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak ke kas negara paling lambat 90 hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SP2D. Terkait dengan bendahara penerimaan, prinsip utamanya bendahara penerimaan itu menata usahakan semua uang yang dikelolanya, baik yang sudah menjadi penerimaan negara maupun yang belum menjadi penerimaan negara. Penerimaan negara pada kantor atau satker pada kementerian negara atau lembaga tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran, kecuali diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Kemudian bendahara penerimaan berkewajiban untuk segera menyetorkan penerimaan negara ke kas negara setiap akhir hari kerja saat penerimaan negara tersebut diterima, baik dari wajib setor maupun dari petugas yang ditunjuk untuk menerima dan menyetorkan uang kepada bendahara penerimaan. Tetapi ada pengecualian. Penyetoran oleh bendahara penerimaan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya dalam hal yang pertama, terkendala oleh jam operasional bank atau kantor pos. Kemudian yang kedua, PNBP diterima pada hari libur atau yang diliburkan. Kemudian penyetoran penerimaan negara oleh bendahara penerimaan dapat dilakukan secara berkala. Dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari kantor wilayah DJPB. Dalam hal yang pertama, layanan bank pos persepsian sekota bendahara penerimaan tidak tersedia. Kemudian yang kedua, kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari. Yang ketiga, jarak tempuh antara lokasi bank pos dengan tempat kedudukan bendahara penerimaan melampaui 2 jam. Dan atau yang keempat, biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh. Nah, kemudian kita masuk ke pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara saldo buku dengan saldo kas. KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas bendahara paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. Pemeriksaan kas dapat dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian, dalam hal terdapat lebih dari 1 PPK untuk 1 bendahara,
Kegiatan pemeriksaan kas dan monitoring keadaan berangkas bendahara, pengeluaran atau BPP dapat dilakukan oleh PPK Koordinator. Hasil pemeriksaan kas tadi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas sesuai lampiran 4 PMK nomor 162 garis miring PMK 05 garis miring 2013. Di berita acara pemeriksaan kas, paling sedikit memuat hasil pemeriksaan berupa yang pertama, kesesuaian kas tunai di berangkas dan di rekening dalam rekening koran dengan pembukuan. Kemudian yang kedua, penyetoran penerimaan negara atau pajak ke kas negara. Dan yang ketiga, penjelasan apabila terdapat selisih antara hasil pemeriksaan dengan pembukuan. Penguatan budaya cashless. Nah, belakangan ini kita sedang gencar-gencarnya untuk budaya cashless ini. Optimalisasikan pembayaran non-tunai dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan penatausahaan kas tunai karena audit trailnya terdokumentasi dengan baik. Nah, jadi dari uang persediaan, atas bendahara, potongan pajak uang lainnya itu, oleh bendahara pengeluaran bisa dibayarkan secara cashless. Misalnya melalui CMS atau KKP kepada penyedia barang jasa atau ke kas negara jika itu berupa potongan pajak dan kepada pegawai. Jadi, cash management system merupakan fitur wajib dari penggunaan rekening virtual pengeluaran yang terdiri dari dua jenis user, yaitu makers atau bendahara dan approver PPK. Bagi satker yang belum menerima user CMS dapat menghubungi bank pusat atau unit eselon 1. Untuk rekening penerimaan dan rekening lainnya dapat diminta disediakan oleh perbankan jika belum ada fitur CMS. CMS sangat cocok digunakan untuk pembayaran kepada para pegawai, seperti perjalanan dinas dan honor, maupun transfer langsung kepada penyedia barang atau jasa dengan dilengkapi fitur transfer terjadwal atau scheduler, maupun transfer kelompok atau batch. Bukti pendebitan rekening dengan menggunakan internet banking atau cash management system merupakan dokumen sumber dalam pembukaan bendahara. Kemudian, budaya cashless yang kedua yaitu kartu kredit pemerintah, KKP. Baik itu yang KKP Visa ataupun KKP domestik. Itu juga bisa digunakan dalam bentuk fitur kris. Jadi KKP pemerintah merupakan salah satu bagian dari penggunaan UP dengan proporsi minimal 40% dari total UP yang diminta oleh Satker. Nah, KKP dapat digunakan berbagai merchant yang memiliki mesin edisi dan dapat digunakan di luar negeri karena terhubung dengan jaringan Visa atau Mastercard. Dan yang ketiga, ada digital payment atau DigiPay. Nah, DigiPay ini merupakan marketplace yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan yang disediakan bagi Satker untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Nah, saat ini DigiPay cocok digunakan untuk pembelian ATK, konsumsi, jasa catering, jasa lainnya, misalnya itu kayak servis AC, mobil, dan lain sebagainya. Pembayaran dalam DigiPay dapat dilakukan melalui debit, rekening virtual, dan KKP. Nah, sekian informasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.